Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi ini saya mengajak kita bersaat teduh dan berdoa kembali dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, hiduplah dalam penguasaan diri. Nas Alkitab terdapat di dalam Amsal 25 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin sering bertemu dengan orang-orang yang tidak mampu menguasai dirinya. Jangan-jangan kita salah satunya. Dalam bahasa Yunani, pengendalian diri berasal dari kata ekateria yang berarti memiliki kuasa, kekuatan dalam pengendalian diri. Jadi pengendalian diri adalah seseorang yang dapat menguasai keinginan dan kemauan diri sendiri yang diaplikasikan dalam tindakan ketaatan, penyerahan diri, dan hidup yang tidak kompromi terhadap dosa. Kita dapat belajar dari kisah pencobaan Yesus di padang gurun dalam Injil Matius 4 ayat 1-11 yang menceritakan bagaimana Yesus menunjukkan bahwa ia dapat mengendalikan dirinya walaupun sedang berpuasa selama 40 hari. Kita tahu saudara, padang gurun itu tandus, kering, panas, dan pasti serba sulit tinggal di sana. Jadi kita dapat membayangkan tempat sulit semacam inilah di mana Yesus dicobai oleh iblis dengan segala tipu muslihatnya. Ia terus menggoda dan berusaha menjatuhkan Yesus agar melakukan dosa dan kesalahan. Kabar baiknya adalah, sekalipun godaan iblis begitu besar dan menggiurkan di mata manusia, tetapi Yesus mampu bertahan pada prinsip kebenaran firman Tuhan. Yesus mampu mengendalikan dirinya, kemauannya, seturut dengan kehendak Bapa. Alkitab mencatat ada 3 godaan yang ditawarkan iblis kepada Yesus. Pertama, Yesus dicobai untuk mengubah batu menjadi roti. Artinya, Yesus dicobai untuk memakai kuasanya untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua, Yesus dicobai untuk menjatuhkan diri dari bubungan atap. Artinya, kalau Yesus memiliki kuasa, Yesus akan mudah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatangnya sehingga dia tidak akan jatuh. Dengan begitu Yesus akan terkenal, menjadi populer dan dikagumi banyak orang karena kuasanya. Yang ketiga, Yesus diminta untuk sujud menyembah kepada iblis. Ini godaan untuk menjual harga diri demi kekuasaan. Saudara, kita sudah sama-sama memahami dengan sangat jelas bagaimana sikap Yesus terhadap pencobaan dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk tidak kompromi terhadap kejahatan dan dosa. Inilah pengendalian diri Yesus yang patut kita teladani. Saudara, apakah arti orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya? Artinya adalah bahwasanya jika kita tidak mempunyai penguasaan diri, kita akan rentan jatuh ke dalam dosa, bahkan merusak, menghancurkan kehidupan. Kita pelajari di Alkitab, karena Kain gagal menguasai dirinya, ia menjadi panas hati terhadap Habel. Karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, Kain pun akhirnya membunuh adiknya. Kemudian ada Saul yang tidak mampu menguasai diri dari iri hati terhadap Daud, sehingga Saul berupaya untuk membunuhnya. Akibatnya, Roh Tuhan meninggalkan Saul dan ia mati secara tragis. Ada pula Raja Herodes. Herodes menjadi cemas sampai panas hati ketika mendengar berita bahwa telah lahir raja orang Yahudi di Bethlehem. Dia merasa tersaingi dengan kehadiran bayi yang dipercaya akan menjadi raja orang Yahudi. Oleh karena itu Herodes menyuruh untuk membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya yang berusia 2 tahun ke bawah. Jadi saudaraku, pelajarannya adalah jika kita gagal mengendalikan diri kita dari situasi yang memanas dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan mudah jatuh ke dalam dosa. Nah, adakah kita memiliki tantangan dalam pengendalian diri? Mungkin kita mudah marah, mudah sakit hati, sehingga kita bisa saja kehilangan pekerjaan, kehilangan berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita.
Mungkin kita suka bertengkar, kita suka negatif thinking sama orang, suka menghakimi. Akibatnya kita tidak disukai orang. Bahkan tidak sedikit rumah tangga akhirnya berpisah atau bercerai. Mungkin kita tidak bisa menguasai diri dalam hal makanan. Banyak makanan yang enak untuk dimakan, tetapi menjadi tidak sehat jika kita makan berlebihan. Anak-anak muda pun jika tidak dapat menguasai diri dalam pergaulan, tentu dapat terjerumus dalam pergaulan yang salah. Mereka dapat memakai narkoba, bahkan pornografi. Jadi, mari perhatikan dengan baik, saudara, betapa pentingnya kita hidup di dalam roh, karena memang menjadi orang yang memiliki penguasaan diri tidak gampang, tetapi bukan berarti tidak bisa diusahakan. Untuk itu, bila kita rindu memiliki penguasaan diri, kuncinya adalah mintalah kepada Roh Kudus. Sebab dengan kekuatan sendiri kita tidak akan mampu, saudara. Kita juga perlu senantiasa bersekutu dengan Tuhan, agar firman-Nya selalu menuntun kita melakukan kehendak-Nya. Di akhir renungan ini, marilah kita belajar dan bertumbuh dalam penguasaan diri, sebagaimana yang dikehendaki Tuhan Yesus. Jika kita mau melakukannya dengan tekun, maka usaha kita akan membuahkan banyak hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar ya Tuhan mengikuti teladan-Mu dalam penguasaan diri. Sebab itulah yang Engkau kehendaki. Karena itu, tuntunlah kami, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang mampu hidup dalam penguasaan diri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudara. Tetaplah semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.